Iya, saya akan melanjutkan paparan dari Mbak Ayu tadi, yaitu terkait dengan bagaimana akuntansi itu secara komputerisasi di dalam audit sistem informasi. Ketika komputer ya pertama kali itu digunakan sebagai fungsi pemrosesan data akuntansi, auditor di mana pada umumnya hanya mengetahui sedikit tentang pemrosesan data secara otomatis. Sehingga pendekatan audit yang dasar adalah bagaimana mengikuti jejak audit sampai pada titik di mana data akuntansi masuk ke komputer dan mengambil data ini lagi ketika mereka muncul kembali dalam bentuk olahan, di mana sebagai output dari komputerisasi ini. Sehingga ini disebut audit yang menggunakan sistem komputer. Sehingga diasumsikan bahwa keberadaan output yang akurat dapat memverifikasi operasi pemrosesan yang tepat ya. Sehingga jenis audit ini sedikit atau tidak memperhatikan prosedur kontrol dalam lingkungan di dalam teknologi informasi. Audit di sekitar komputer atau dalam komputer umumnya bukan pendekatan yang efektif ya untuk mengaudit di dalam lingkungan yang terkomputerisasi. Sebagian karena menguji transaksi normal tetapi kadang mengabaikan hal yang terkait pengecualian. Pengecualian inilah yang menjadi perhatian utama auditor selanjutnya. Ya, kemudian kalau kita lihat bagaimana menguji program komputer, dalam pengujian program komputer tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program itu bisa mencapai tujuan ya, di mana data yang dimasukkan dan diproses dengan akurat. Ada 3 teknik auditor yang dapat digunakan untuk menguji program komputer. Yang pertama adalah data uji, kemudian fasilitas uji yang terintegrasi, kemudian dilakukan yang disebut dengan simulasi secara paralel. Kemudian terkait dengan bagaimana memvalidasi program komputer, bahwa program yang baik atau yang bagus ya dapat menggagalkan penggunaan data uji dengan mengubah program tepat sebelum auditor meminta rutinitas pemrosesan yang diperlukan untuk auditnya. Oleh karena itu, auditor juga harus memvalidasi setiap program yang diberikan oleh kliennya. Meskipun tidak ada cara yang 100% mudah ya untuk memvalidasi program ke dalam komputer. Ya, beberapa prosedur dapat digunakan untuk membantu tugas ini, termasuk pengujian kontrol perubahan program dan perbandingan program itu sendiri. Kemudian kalau kita meninjau ya perangkat lunak dalam sistem, ya kontrol perangkat lunak sistem itu meliputi yang pertama adalah perangkat lunak sistem operasi, yang kemudian dilanjutkan dengan program utilitas yang melakukan tugas dasar atau housekeeping ya, seperti menyortir dan menyalin. Kemudian juga yang ketiga adalah perangkat lunak yang seperti perpustakaan fungsinya ya dalam program ya, yang mengontrol dan memantau penyiapan program itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah bagaimana akses kontrol perangkat lunak yang mengontrol akses logis ke dalam program dan file data. Kemudian dalam memvalidasi pengguna dan mengakses hak-hak yang khusus ya, kadang-kadang ada hak istimewa gitu ya, itu harus perlu dilakukan audit ya, sehingga auditor teknologi informasi itu juga perlu memastikan bahwa semua pengguna sistem komputer itu valid ya, dan masing-masing yang memiliki hak akses ya yang sesuai dengan tanggung jawab pekerjaannya ya, sehingga perangkat lunak sistem umumnya itu menyangkut perangkat lunak kontrol akses yang menentukan cara administrator dalam sistem yang mengatur dan mengontrol ID pengguna, kemudian profil pengguna dan juga kata sandi. Sehingga auditor teknologi informasi juga harus memverifikasi bahwa parameter perangkat lunak ya telah ditetapkan dengan tepat dan bahwa staf teknologi informasi itu juga menggunakannya dengan tepat. Misalnya, contohnya adalah salah satu tugas audit adalah memastikan bahwa akun karyawan itu akan segera ditutup ya setelah seseorang ya karyawan itu keluar dari organisasi atau misalnya resign atau dipecat gitu ya. Untuk mencapai hal ini tentunya auditor teknologi informasi juga mungkin meminta daftar personel saat ini dari sumber daya manusia atau SDM atau HR, HRD gitu ya. Ya, pendekatan lain adalah mendapatkan direktori telepon ya saat ini dan membandingkan nama dengan
daftar yang akun penggunanya seperti apa gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah ya bagaimana agar audit ini berkelanjutan ya. Beberapa alat audit ya dapat dipasang dalam sistem informasi itu sendiri untuk mencapai audit berkelanjutan atau disebut dengan jaminan real time ya. Audit berkelanjutan semakin penting ya. Karena apa? Ketika menuju pelaporan keuangan itu biar dapat tepat waktu dan nyata gitu ya. Karena ada juga tekanan yang meningkat ya terkait dengan mengurangi rentan waktu antara pembuatan informasi keuangan dan audit informasi yang dikenal sebagai siklus audit ya. Stakeholder biasanya menginginkan informasi di audit dengan cepat ya. Sehingga banyak bisnis melaporkan informasi keuangan mereka melalui internet dan juga lebih banyak lagi yang cenderung menggunakannya ya karena ya untuk meningkatkan bentuk laporan yang diaudit itu. Kemudian bagaimana pelaksanaan audit teknologi informasi saat ini ya? Audit teknologi informasi sebenarnya adalah komponen tata kelola teknologi informasi ya. Pada bagian ini di mana kita akan membahas tentang tata kelola teknologi informasi dan perkembangan terkini, bagaimana penting dan audit informasi itu dapat mengaruhi audit teknologi informasi ya. Ini termasuk terkait dengan penggunaan teknologi untuk mencegah penipuan, kemudian efek Sarbanes ya, kemudian juga AS5, AS5 pada audit teknologi informasi dan keandalan sistem dan dari pihak ketiga ya. Kemudian bagaimana tata kelola teknologi informasi ya? Tata kelola teknologi informasi ini adalah proses menggunakan sumber daya teknologi informasi secara efektif ya untuk memenuhi tujuan dari organisasi. Ya, ini termasuk menggunakan TI secara efisien, bertanggung jawab dan strategis tentunya. Institut Tata Kelola TI ya afiliasi dari Asosiasi Audit dan Kontrol Sistem Informasi atau ISAKA ya, ini diciptakan untuk membantu organisasi memastikan bahwa sumber daya teknologi informasi dapat dialokasikan dengan benar ya. Di mana bahwa resiko teknologi informasi dimitigasi dan bahwa TI juga memberikan nilai bagi organisasi. Ada dua tujuan utama dari tata kelola teknologi informasi ini ya. Rangkaian tujuan pertama adalah berfokus pada penggunaan TI secara strategis ya. Di mana untuk memenuhi misi organisasi dan bersaing secara efektif tentunya. Manajemen puncak dan Dewan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan tujuan tata kelola TI ini ya. Rangkaian tujuan tata kelola TI yang kedua adalah bagaimana memastikan bahwa sumber daya TI ya, teknologi informasi organisasi itu dikelola secara efektif dan bahwa manajemen mengendalikan risiko terkait dengan teknologi informasi ini. Kemudian juga memenuhi tujuan ini adalah perhatian dari Chief Information Officer ya, CIO, auditor dan juga manajemen puncak. Kemudian bagaimana auditing terkait dengan penipuan ya, berdasarkan dengan penyelesaian standar auditing nomor 99 ya, bahwa audit laporan keuangan yang diamanatkan oleh Securities and Exchange Commission mengharuskan bahwa auditor untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan perusahaan. Mereka tidak membutuhkan auditor untuk mendeteksi aktivitas penipuan. Kenapa? Hal ini telah lama dilihat sebagai masalah oleh banyak investor dan juga pemangku kepentingan bisnis lainnya yang percaya bahwa laporan auditor itu menunjukkan bahwa perusahaan bersih atau tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh manajemen atau karyawan lainnya ya. Sehingga akibatnya apa? Dewan Standar Audit ICPA tadi mengeluarkan pernyataan standar audit ya SAS nomor 99 tentang pertimbangan kecurangan dalam audit laporan keuangan ya. Kemudian dalam SAS nomor 99 ini yang menggantikan SAS nomor 82, sementara alternatif sebelumnya memiliki nama yang sama, standar penipuan tahun 2002 memberikan lebih banyak panduan bagi auditor untuk secara proaktif ya, ini mencegah dan menghalangi terkait dengan penipuan ini. Standar ini merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan dan inisiatif anti fraud ya dari ICPA. Ini mendorong auditor untuk mengadopsi skeptisisme profesional dan tetap waspada terhadap tanda-tanda penipuan seperti yang ada dalam segitiga penipuan yang digambarkan pada gambar di atas ya,
Segitiga ini mencakup 3 elemen ya, yang mengindikasikan potensi penipuan. Yang pertama adalah motif untuk melakukan penipuan, kemudian peluang yang memungkinkan terjadinya penipuan, dan yang ketiga adalah rasionalisasi oleh individu yang melakukan penipuan bahwa perilaku itu pantas atau dibenarkan. Kemudian Undang-Undang Sarbanes ya, OKLE tahun 2002, SOX memiliki 4 kelompok dasar dalam persyaratan kepatuhannya. Yang pertama adalah komite audit atau persyaratan tata kelola perusahaan. Ya. Yang kedua adalah aturan tentang laporan keuangan. Yang ketiga adalah isu mengenai sertifikasi, pengungkapan, dan pengendalian internal. Yang keempat adalah peraturan yang mengatur pelaporan eksekutif dan tingkah lakunya. Ya. Kemudian, kembali ke standar audit nomor 5, AS5 tadi, sebagai akibat dari beban substansial yang ditimbulkan oleh bagian 404, kemudian dan ketidakpastian seputar persyaratan khusus bagian 404 tadi, Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Terbuka memberikan panduan dalam standar audit nomor 5 AS5 ya, yang mengatur tentang auditor internal dan eksternal, bagaimana mengurangi pengujian dan fokus pengendalian pada kontrol yang paling kritis ya. Salah satu efek utama dari AS5 adalah apa yang disebut dengan penyeimbangan kembali pekerjaan auditor internal ya, di mana mengurangi volume pengujian kontrol, kemudian memungkinkan auditor internal menghabiskan lebih banyak waktu untuk masalah seperti memberi nasihat kepada dewan direksi, kemudian memastikan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturannya. AS5 itu juga memungkinkan auditor eksternal untuk meningkatkan ketergantungan mereka ya pada pengujian yang dilakukan oleh fungsi audit internal, yang mengurangi pengujian yang berlebihan ya. Tentu saja ini juga mengakibatkan penurunan biaya audit setelah berlalunya AS5 ini. Tapi pengujian dan dokumentasi kontrol masih jauh lebih substansial daripada periode sebelum SOX ini. Kemudian yang terakhir terkait dengan pihak ketiga dan jaminan keandalan terkait dengan sistem informasi ya, bahwa melakukan pengauditan atau melakukan audit perdagangan elektronik adalah suatu bidang yang khusus ya. Sebagian karena tingkat keterampilan yang terlibat dan sebagian karena tidak ada perlindungan yang ditemukan dalam sistem non-e-niaga ini. Salah satu masalahnya adalah kurangnya dokumen cetak yang dapat digunakan untuk memverifikasi keberadaan akun, kemudian pembelian atau pembayaran, karakteristik komunikasi elektronik gitu ya. Demikian pula terkait dengan kedatangan transaksi elektronik di server yang tidak menjamin validitas atau keasliannya ya. Hanya sesuatu yang ditransmisikan ya. Karena semakin banyak perusahaan mempublikasikan laporan keuangan mereka secara online, auditor perlu membuktikan jenis format ini ya. Artinya apa? Laporan audit atau tanda tangan digital dapat juga memberikan jaminan yang sama kepada mereka yang melihat informasi keuangan online seperti yang ditemukan dalam laporan audit tradisional. Jadi inilah pentingnya terkait dengan informasi teknologi dalam auditing, bagaimana seorang auditor juga harus menyesuaikan ya terhadap dengan sistem informasi yang berkembang. Ya, karena laporan keuangan sudah dilakukan secara menggunakan sistem informasi, sehingga audit itu juga harus mengikuti perkembangan ini, tetapi tetap menjaga sebuah model atau panduan yang dilakukan oleh seorang auditor. Ini Pak Andi dan teman-teman sekalian terkait dengan materi informasi teknologi auditing yang kami sampaikan bersama Mbak Inka Ayu Nurhana. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.